Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Idris Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ada hal yang menarik akan kita bahas, yaitu terkait penyebab bansos tidak cair karena kendala pekerjaan. Nah, bagi Anda yang kendala pekerjaan ya, Anda bisa simak nih penjelasan kali ini. Atau Anda yang saat ini sebagai penerima bansos aktif, yaitu PKH aktif dan juga BPNT yang masih aktif atau masih cair hingga hari ini, Anda juga bisa kok menyimak info yang nanti akan saya sampaikan sebagai tambahan informasi dan juga referensi agar nanti Anda tidak tidak mengalami permasalahan yang sama seperti yang dialami oleh salah satu sobat netizen kita kali ini. Nah, terkait kendala pekerjaan yang mengakibatkan PKH ataupun BPNT tidak cair, nah di sini saya ada kasus yang menarik di mana bagaimana jika yang bersangkutan kerja di luar negeri. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan simak penjelasan lengkapnya di informasi berikut ini dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi tentunya, dan langsung saja. Jadi ada beberapa penyebab bantuan PKH dan BPNT itu menjadi tidak cair Bapak Ibu ya. Jadi beberapa penyebab ini ya salah satunya kalau saya sebutkan ya ada banyak sekali, tapi di sini akan saya sebutkan satu penyebab saja, yaitu terkait pekerjaan yang tidak layak bansos. Nah, bagaimana pusat bisa mengetahui kalau pekerjaan Anda itu tidak layak bansos? Nah, salah satunya bagaimana cara pusat bisa mengetahui pekerjaan Anda itu tidak layak, yaitu dengan status pekerjaan pada kartu keluarga Anda. Jadi Dukcapil dengan data bansos sekarang sudah disinkronkan sehingga akan muncul pekerjaan pada kartu keluarga. Biasanya pekerjaannya pegawai swasta, karyawan swasta itu biasanya ada masalah bansos. Nah, berikutnya bagaimana pusat bisa tahu tidak hanya pada kartu KK saja, yaitu pekerjaan yang tercantum pada KK, tapi juga pada pekerjaan yang dia mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin ada salah satu anggota keluarga, baik suami Anda atau Anda sendiri ataupun anak Anda yang bekerja dan di perusahaannya itu dia mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Ya, tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga BPJS Kesehatan. Nah, aturannya jelas Bapak Ibu, penerima bansos keluarganya tidak boleh menerima upah bulanan. Nah, pada BPJS Ketenagakerjaan di sana kan menginput nominal upah minimum kerja di tiap daerah. Dan itu akan ngeling Bapak Ibu pada data bansos. Nanti bagi penerima bansos akan muncul keterangan tidak layak bansos karena PPU atau penerima upah. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu menjadi penyebab kenapa bantuan sosial tidak cair. Nah, jika Anda tidak mengalami hal itu dan keterangannya ketika Anda cek di SIKNJ ataupun di cek bansos, keterangannya yaitu Anda memiliki pekerjaan yang tidak sesuai, ya Anda bisa segera update. Jika memang tidak benar ya, Anda update dulu KTP KK-nya, diperbarui, lalu nanti diusulkan ulang baik langsung ke desa ataupun melalui aplikasi cek bansos. Itu solusinya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu ada kasus yang menarik, salah satu netizen kemarin tanya ya. Ada keluarga yang anaknya ya, jadi si ibu ini penerima bansos, dia ada di Indonesia, anaknya bekerja di luar negeri dan tiap tahun dia sudah mengirimkan sejumlah uang dan juga sudah membangun rumah, artinya rumahnya sudah direnov dan sebagainya. Yang artinya Bapak Ibu secara ekonomi berarti kan ekonominya sudah semakin membaik. Nah, itu kok tidak terdeteksi. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena sistem yang mendeteksi pekerjaan tidak valid itu hanya berlaku di dalam negeri Bapak Ibu. Jadi kalau di luar negeri, di sana kan tidak ada BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu ya, sehingga tidak bisa sinkron. Nah, ini menarik jika Anda menemui hal demikian. Nah, ini juga kasus baru Bapak Ibu ya. Jika nanti Anda mendapatkan ada keluarga yang sudah bekerja di luar negeri dan secara ekonomi sudah sejahtera, silakan Anda bantu Bapak Ibu, bantu dilaporkan ke desa atau kelurahan. Nanti biar desa atau kelurahan yang menentukan dia itu masih layak atau tidak. Gitu ya, silakan dibantu dilaporkan agar nanti bantuannya itu
ya setidaknya bisa dihentikan karena memang sudah tidak layak secara ekonomi ya. Tapi kalau nanti Anda tidak berani ke desa atau ke kelurahan, Anda bisa memanfaatkan aplikasi cek bansos dan silakan Anda sanggah yang bersangkutan. Tentunya saat Anda menyanggah ya, tolong hati-hati, silakan nanti dipilih nama penerima yang sesuai. Karena dengan aplikasi sanggah itu di sana tidak memasukkan nomor KTP, tapi yang dimasukkan itu adalah nama sesuai KTP. Sedangkan yang kita tahu dalam desa atau kelurahan, nama yang sesuai dengan KTP tentunya ada lebih dari satu orang biasanya. Katakan Siti Fatimah, ketika kita cek di aplikasi cek bansos ya, ternyata Siti Fatimah ada banyak. Tapi tentunya di aplikasi usul sanggah ya, yaitu cek bansos sudah ada kolom umur. Nah gitu, nanti Anda bisa pastikan, misal Ibu Siti Fatimah yang ingin Anda sanggah atau ingin Anda laporkan di aplikasi cek bansos itu kira-kira umurnya berapa. Kalau sudah ibu-ibu ya biasanya umurnya sekitar 40-50 tahun ya. Tapi kalau masih muda kan nggak mungkin 50 tahun ya. Jadi di situ dipilih, bisa dipilih ya. Jadi solusinya dua Bapak Ibu, jika Anda menemui hal demikian, menemui di mana ada penerima bansos ya, ada yang sudah kerja di luar negeri dan secara ekonomi memang sudah mapan, baik rumahnya sudah bagus, sudah punya aset ya, sepeda motornya ada banyak, TV-nya gede, silakan Anda bantu laporkan ya di desa atau kelurahan biar segera dicoret atau menggunakan aplikasi cek bansos ya. Atau nanti Anda juga bisa laporkan ke pendamping ya, meskipun Bapak Ibu pendamping tidak bisa mencoret, tapi setidaknya Anda sudah bisa ada upaya biar nanti juga pendamping yang akan membantu menyampaikan saat adanya rapat. Ataupun kalau tidak pendamping ya ke RT RW setempat lah Bapak Ibu ya. Karena sebagai pemangku wilayah tentu RT RW itu juga ikut andil ya. Memang benar RT RW tidak punya sistem usul sanggahnya, nggak punya Bapak Ibu ya. Jadi sistemnya ada di desa. Tapi nanti kalau Anda bisa lapor ke RT RW kan nanti laporan Anda kan juga bisa dibawa oleh Pak RT dan Bu RT ke desa. Gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi sudah ada beberapa cara, sudah ada pemangku wilayah. Silakan Anda manfaatkan cara tersebut untuk membantu melaporkan. Ya tentunya dari pusat Kementerian Sosial ya mengelola data yang sejumlah 18 juta data tentu tidak mudah. Ya SDM-nya terbatas ya, sedangkan pendamping juga tidak boleh melakukan usul dan juga pencoretan tidak bisa Bapak Ibu ya, pendamping tidak bisa karena sesuai dengan aturannya yang bisa melakukan usul dan sanggah ya salah satunya adalah desa atau kelurahan. Sudah ada aplikasinya di desa atau kelurahan, sudah diberi ya yang namanya adalah SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Baik, itu mungkin itu tanggapan saya terkait kasus yang sudah disampaikan oleh salah satu sobat netizen kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Kita ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.